siapa KKNR 8374 dan apa artinya bagimu? Oke. Kalau ngomongin siapa tuh banyak banget ya KKNR 8374. Kayak kita ada 10 orang, kayak ada aku, ada Nurul, Devi, Syahdan, Sadam, Kamal, Hasan, Salma, Yeni, sama Nita. Kalau artinya cukup memberikan kesan dan memberikan arti tersendiri sih buat aku. Kayak aku nggak pernah yang sebanyak ini tinggal bareng sama orang dengan durasi waktu cukup lama, 3 bulan. Terus kondisinya tuh kayak benar-benar aku nggak kenal sama sekali siapapun di sini. Aku sendirian dari jurusanku, ketemu sama kalian-kalian yang asing, ngejalanin hari-hari. Jadi kayak memberikan warna sendiri buatku. Banyak juga sih pelajaran-pelajaran yang aku dapetin dari kalian. Jadi menurutku kalian cukup berarti sih buatku dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan sama teman-temanku. Menurut aku KKN R8374 ini merupakan sebuah KKN yang kita awalnya bukan siapa-siapa, terus lama-lama setelah mau berakhirnya KKN ini kita saling sadar ternyata kita tuh memang punya sifat karakter masing-masing yang berbeda. Meskipun sulit untuk mempersatukan pendapat, tapi kita bisa lewati kegiatan ini dengan secara bersama-sama. Banyak ya jawabannya. Pasti banyak yang bakal bilang jawabannya keluarga, temen, sahabat. Mungkin jawabannya bakal itu. Tapi kalau misal buat aku sendiri tuh kayak mereka bukan sahabatku, mereka bukan keluargaku, mereka bukan temanku. Tapi kayak mereka tuh sebuah kelompok yang aku juga nggak bisa deskripsiin sih apa arti mereka gitu. Cuma kalau ditanya kita deket, ya kita deket karena emang kita tinggal bareng dalam beberapa bulan terakhir. Kita tahu cerita satu sama lain dan mungkin bisa dibilang beberapa hal yang mereka mungkin nggak pernah ceritain ke orang lain, aku juga tahu dan teman-teman yang lain juga tahu. Cuma mungkin kalau misal kita tinggal lebih lama lagi ya, dan kayaknya nggak mungkin sih, mungkin bisa dibilang keluarga juga sih, karena emang 24/7 kita emang tinggal bareng. Tapi kalau misal ngomongin arti mereka ya, panjang prosesnya. Pertama, kita nggak kenal, terus banyak emosian, terutama aku sih. Terus banyak ngambek-ngambekan. Cuma aku sangat appreciate kalian di akhir sih. Ya aku bisa bilang keren lah, solid. Apa saja momen-momen yang ingin kalian ceritakan ketika pulang? Momen-momen dimana kalau misalnya kebangun tengah malam, terus takut, terus bangun Anita peluk. Terus momen dimana Teteh sama Anita pasti ini Nita, wingko. Terus momen dimana kalau piket masak terus bingung masak apa, ujung-ujungnya pasti masak tempe, tahu, sawi, atau ngopok coy, pasti. Terus momen dimana tiap bangun pagi kamar sebelah tuh pasti meributkan posisi tidur mereka gitu loh, kayak Teteh yang di tengah ke gempet sama sama Nurul, terus sama Devi, terus Devi yang di lantai, terus Nurul yang kepepet di tembok. Itu sih. Kalau momen selama KKN itu mungkin yang berkesan kalau bagi saya itu dulu pas awal-awal kita di sini, kita masih masih proses adaptasi dengan warga. Kemudian kita ada acara merti dusun, kemudian kita juga ya agak sedikit terlambat, bahkan sampai kena sentil sama salah satu warga gitu. Itu mungkin berkesan banget dan mungkin itu yang menjadikan kita kemudian untuk kedepannya bisa jadi evaluasi buat kita. Kalau untuk yang berkesan secara umum mungkin untuk yang kegiatan sehari-hari yang sifatnya itu rutinitas, kayak kita harus masak, kita harus tiap hari itu debat masak mau apa nih dengan berbagai selera, ada yang manis, ada yang sukanya pedes, ada yang sukanya pakai kecap, sop pakai kecap, ada yang sukanya macam-macam. Itu mungkin sesuatu hal yang
nanti setelah KKN kita akan jarang menemui dan bakal kita kangenin paling di poin-poin itu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan ataupun kebiasaan-kebiasaan sehari-hari seperti yang tiap hari harus store, kemudian tiap hari harus ngecas, itu pasti akan kita kangeni Mas, karena gak mungkin kita bisa menemukan itu selain di KKN. Oke, momen-momen yang ingin diceritakan kembali ya. Sebenarnya momen-momen sederhana aja sih. Misal kayak kita selama di KKN itu kan tiap hari masak ya. Jadi momen yang paling berkesan itu ya sebenarnya proses masaknya gitu. Karena di proses masak itu pertama ya kita menyatukan taste yang sama gitu. Ada yang sukanya asin, ada yang sukanya pedes, ada yang suka nggak pedes, ada yang kalau misalkan setiap masak dibilangnya manis walaupun ditambah gula sedikit gitu ya. Nah itu jadi kayak apa ya, selama masak itu jadi ngicipin berkali-kali gitu, dan menurutku itu adalah hal yang berharga sih. Terus abis itu pernah juga ada momen dimana yang cowok-cowok itu masak gitu. Jadi yang ceweknya tuh benar-benar nggak bantuin. Jadi selama ini kan yang masak itu cewek-cewek aja. Nah pas hari itu kita tuh mau yang cowok juga merasakan apa yang cewek rasakan gitu ya. Jadi pagi-pagi ke pasar, terus mikirin menunya apa, terus abis itu apa ya, nyamain taste yang orang-orang pengen gitu. Dan waktu itu yang cowok-cowok tuh bener-bener kayak nggak protes gitu loh. Terus ditambah juga ada momen masak yang kita tuh sama-sama cewek cowok masak semua. Jadi yang cowok ngulek, yang cewek motongin bawang atau apa gitu. Bahkan ada ya satu hari waktu itu si Sadam itu bener-bener kayak yang motong bawang terus ngupas bawang itu dia nggak bisa, terus dimintain tutor gitu, kayak ini tutor dulu gitu. Dan menurutku kayak momen-momen kayak gitu tuh yang bakal diingat sih. Terus habis itu ada momen dimana kita juga berbagi gitu ya. Jadi karena kita masak sendiri, kita itu harus berbagi makanannya gitu. Jadi yang mungkin ada yang porsi makannya banyak, terus ada yang porsi makannya kuli. Nah itu tuh harus bisa berbagi sama teman-temannya. Gimana caranya teman-temannya itu bisa makan semua. Ada satu hari kita tuh masak teri ya. Nah itu terinya cuma beli 1 bungkus. Itu kayak isi cuma berapa. Jadi satu orang kebagian cuma 2 biji teri. Itu bayangin gimana gitu ya. Dan menurutku kayak hal-hal lucu kayak gitu yang benar-benar berkesan sih selama KKN. Terus habis itu ada juga momen kalau misalkan kita ada proker gitu ya, ada proker itu kita bangun pagi. Dan menurutku momen-momen bangun pagi dimana kita tuh kayak tunggu-tungguan kamar mandi atau gimana, itu juga berkesan gitu ya. Terus abis itu mungkin momen-momen sama bocil kali ya, sama anak-anak yang bisa meningkatkan kesabaran teman-teman kita semuanya gitu ya, yang mungkin pada emosian atau galak tapi menurunkan egonya. Apa kesan dan pesanmu kepada teman-teman yang lain? Oke, kalau aku ditanya kesan pesan mungkin aku akan jawab antara senang dan tidak gitu ya, karena banyak banget momen-momen yang kita lewati gitu. Dan aku ada beberapa yang ada yang senang, ada yang tidak, karena aku pikir ketika aku ketemu kalian semua tuh, aku pikir kalian tuh semua orang-orang aneh. Ada yang sukanya menye-menye gitu ya, ada yang kelihatan otoriter banget, ada yang kelihatan diem aja kayak gitu. Tuh menurutku aku baru nemuin orang-orang kayak gitu. Dan aku ada senangnya, ada yang tidak gitu loh. Aduh, aku jadi tremor gini ya. Oke. Tapi dengan adanya kaliannya kayak gitu tuh, jujur kemarin aku pulang, terus aku masuk kos, kayak sepi banget gitu loh, gak ada kalian tuh. Terus makanya pas aku pulang ke sini tuh aku jadi ngerasa seneng lagi gitu, karena aku bisa cerita-cerita sama kalian lagi, aku gak kesepian lagi. Sama teman-teman ini ya, pertama jangan lupa saling komunikasi, terus pertama jaga silaturahmi. Jangan sombong-sombong juga kalau misalnya mau ini ya, mau ngubung-ngubungi ke kita. Sama pesannya selamat menjalankan rencana masa depan yang setelah ini KKN. Kalau kesan mungkin ya menyenangkan lah gitu, selama 2,5 bulan ini bertemu orang-orang yang membuat saya hidup, merasa lebih hidup. Iya, kayak setiap hari adalah kegiatan sosial yang saya lakukan gitu, karena sebelum-sebelumnya enggak kan. Yang awalnya mungkin ngeluh gitu, di awal-awal kenapa sih
UNY KKN-nya 2,5 bulan, kenapa nggak kayak univ-univ lain yang 40 hari gitu. Toh sekarang mau akhir-akhir saya kayak 3 bulan, 4 bulan saya jalanin ini KKN gitu. Karena saking menyenangkannya orang-orang ini. Terus juga pesannya mungkin buat teman-teman KKN ya, sehabis KKN ini ya jalani hidup sebaik mungkin gitu. Dari apa yang kita dapat di sini, dari hal-hal baik buruk yang kita dapat di sini, jadikan itu pelajaran, dan mungkin teman-teman suatu saat bisa menceritakan KKN kita ini kepada anaknya, kepada siapapun yang mungkin bertanya tentang KKN. Kesanku terhadap teman-teman KKN menyenangkan dan tidak menyangka saja 10 orang yang punya kepribadian beda bisa bareng dari tanggal 13 Juli sampai tanggal 30 September. Kita laluin banyak hal, kita bangun pagi bareng, kita ngelakuin kegiatan bareng, dan kita banyak ngeluh bareng, banyak seneng-seneng bareng, ketawa-ketawa bareng. Dan itu hal-hal yang terkesan tidak menyangka gitu, kita bisa bareng sampai saat ini, bisa ya gak ada masalah sampai saat ini, alhamdulillah. Untuk pesannya untuk teman-teman anggota KKN, pertama jangan lupa kalau kita pernah bareng, kita pernah susah bareng di sini, kita pernah ketawa-ketawa bareng di sini, kita pernah hahi bareng ya di sini. Jadi jangan pernah lupa kalau kita pernah bareng, jangan hilang kontak kalau setelah ada kegiatan ini. Terus sukses selalu untuk kalian, dan jangan lupa sama mimpi-mimpi kalian, apa yang pernah kalian rancang di masa-masa yang dulu, jangan lupa untuk direalisasikan di masa depan gitu. Jadi kalau sukses jangan lupa kabarin aku dan teman-teman yang lain, dan jangan lupa sama warga sini juga yang pernah memberi kalian pelajaran banyak hal gitu. Dah, gitu aja. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Sadan selaku perwakilan anggota KKN ingin mengucapkan yang pertama, terima kasih kepada Pak Heru Prasetyo selaku Kepala Kelurahan Kanoman yang sudah mau menerima kami 10 mahasiswa KKN R8374 untuk melaksanakan kegiatan KKN di Kanoman. Yang kedua, terima kasih kepada Pak Sugeng Rianto selaku Kepala Padukuhan 6 Kanoman yang sudah mau menerima kami, sudah disambut dengan baik, sudah ditraktir bakso, sudah mau direpotkan dengan seluruh kegiatan KKN kami. Dan yang ketiga, terima kasih kepada Pak RT RW Padukuhan 6 Kanoman yang sudah mau menerima kami sebagai warga baru di Gang Jeruk. Terima kasih juga kepada Mbah Suro dan Bu Suro yang sudah mau menerima kami, 4 cowok yang nggak bisa masak, nggak bisa nyuci, nggak bisa setrika, yang nggak bisa apa-apalah pokoknya. Terima kasih Mbah, baksone gado-gado nih enak nih. Terus yang kelima, terima kasih kepada Pak Prono, Bu Wiwi yang sudah menyediakan hunian sederhana. Tapi hunian sederhana itulah yang menjadi bagian cerita dari kita anggota KKN selama kurang lebih 3 bulan ya. Niku suatu momen spesial saat kita bakar-bakar Bu Wiwi. Ingat boten kita bakar sate kalian camilan frozen food niku, wah itu sangat berkesan banget Bu Wiwi. Terus selanjutnya terima kasih kepada seluruh warga Padukuhan 6 Kanoman yang sudah mau direpotkan oleh kita 10 orang mahasiswa ini, dari mulai program kerja pertama perbaikan gardu niku yang memakan waktu lama nih, niku memakan waktu lama kurang lebih 3 hari atau 4 hari itu, sampai yang terakhir kemarin donor darah itu juga sudah dibantu, terima kasih. Dan yang terakhir untuk teman-teman anggota KKN R8374, saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah mau berjuang, terima kasih sudah mau berproses selama kurang lebih 3 bulan. Itu suatu pengalaman baru bagi saya, pengalaman hidup yang mungkin bisa saya lakukan itu sekali seumur hidup gitu loh untuk KKN, karena itu mengajarkan saya arti kehidupan.
Pesan saya satu, nanti ketika kita sudah selesai KKN, jika ada waktu luang, waktu longgar, jangan lupa untuk mengajak main atau bercerita. Ceritakan saja, penting atau enggaknya, ceritakan saja, karena di situ saya merasa senang ketika saya merasa dianggap gitu loh. Terus untuk teman-teman juga, jangan lupa untuk tetap menjadi diri sendiri. Tetap menjadi diri sendiri, perjuangkan apa yang sudah kalian rancangkan. Tapi jika kalian capek, istirahat, jangan berhenti. Karena jalan tol saja yang bebas hambatan masih ada tempat untuk istirahatnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota KKN. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu dan tempat dengan cerita yang berbeda. See you. Tak bisa terobati, biarlah mengering sendiri, menghias tubuh dan yang mengevaluasi ragam. Hanya kau sendiri, mereka tak mampu melewati apa kau lewati. Dia berhenti hari tangan yang kau hadapi. Masalah yang mengeruh, oh perasaan yang rapuh, ini belum separuhnya. Biasa saja, kamu tak apa yang selalu ingin ambil peran, hanya berlomba menjadi lebih sedih dari dirimu. Hati kesampingkan, disamakan, hatimu terluka sempurna. Masalah yang meneru, oh perasaan yang rapuh, ini belum separuhnya. Biasa saja, kamu tak apa. Perjalanan yang jauh, kau bangun untuk bertaruh. Hari belum selesai, biasa saja, kamu tak apa. Bilas muka, gosok gigi, evaluasi, tidur sejenak, menemui esok pagi. Walau pedihku bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari. Bilas muka, gosok gigi, evaluasi, tidur sejenak, menemui esok pagi. Walau pedihku bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari. Bilas muka, gosok gigi, evaluasi, tidur sejenak, menemui esok pagi. Walau pedihku bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari.